Shalom, selamat sore, selamat malam Bapak Ibu saudara kasih Tuhan. Hari ini Kamis 11 April 2024 ya, mari kita persiapkan kita belajar di dalam Bible Study ya, Bible Study online ya saat ini, dan kita persiapkan hati kita untuk kita mendengar kebenaran firman Tuhan. Mari kita awali dengan doa. Segala puji, hormat, syukur kami naikkan ke hadirat-Mu. Bapa yang kami sembah, yang kami agungkan, kami puji, kami muliakan dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Tuhan atas segala kebaikan dan kasih-Mu yang Kau nyatakan pada hidup kami hamba-Mu ini. Sepanjang hari Engkau menyertai kami, Engkau mencukupkan segala kebutuhan kami, dan saat ini kami mau menyampaikan kebenaran firman-Mu dalam Bible Study ini Tuhan. Urapi hamba-Mu, singkapkan kebenaran-kebenaran-Mu. Roh Kudus, Engkau yang akan memberikan kami hikmat surgawi untuk bisa menyampaikan kebenaran ini, untuk menjadi berkat bagi banyak orang. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Bapak Ibu saudara dikasih Tuhan, ada satu pepatah ya, ada satu kalimat yang seringkali dikatakan oleh orang-orang bijak ya, dan ini memang ada benarnya, ini juga alkitabiah. Kalimat yang saya maksud adalah menjadi tua itu otomatis ya, menjadi tua, seseorang menjadi tua itu otomatis, tetapi menjadi orang yang dewasa rohani, nah itu perlu perjuangan. Apapun yang kita kerjakan, baik kita disibukkan dengan banyak hal atau tidak, bahkan kita misalnya pengangguran, nggak ada kerjaan, tetap usia kita akan nambah ya, hari lepas hari. Jadi akan menjadi tua itu otomatis ya, orang tidak bisa menghentikan pertambahan umur ya. Yang bisa diusahakan orang adalah bagaimana dia bisa tetap kelihatan awet muda, itu bisa ya, tetapi bukan berarti itu akan menghentikan pertambahan usia, tidak, tetap usianya akan bertambah ya. Tiap pergantian tahun usia kita nambah 1 tahun, dan ketika usia kita nambah berarti kesempatan hidup kita di muka bumi ini makin berkurang ya. Jadi ketika kita berulang tahun tuh ingat bahwa umur kita semakin pendek ya, waktu hidup kita di dunia ini makin pendek, dan ini yang seringkali tidak disadari oleh banyak orang ya. Jadi saya katakan bahwa menjadi tua itu otomatis, tetapi menjadi dewasa rohani ya, atau kalau boleh saya perlengkap ya, menjadi orang yang memiliki manusia batiniah yang berkualitas dan berkenan di hadapan Tuhan, itu perlu perjuangan. Itu perlu perjuangan. Kesetiaan kita beribadah, tekun kita beribadah ya. Ada orang yang tekun ibadah tiap minggu, bahkan tengah minggu ya. Itu tidak ya, ingat, tidak otomatis membuat mereka menjadi dewasa rohani, tidak otomatis membuat mereka memiliki manusia batiniah yang makin berkualitas. Ingat, tidak otomatis. Ya, kenapa saya mengatakan begitu? Karena pada kenyataannya kita sering menyaksikan ya, orang-orang dengan lamanya ibadah sudah puluhan tahun, bahkan mungkin bisa 30, 40 tahun, 50 tahun, tetapi kita melihat kualitas manusia batiniahnya masih menyedihkan. Bahkan bisa terjadi pada seorang pembicara di mimbar, seorang hamba Tuhan atau pelayan Tuhan aktivis. Ya, mereka memang bisa ya memoles dengan penampilan luarnya, dia mendandani penampilan luarnya, bagaimana dia bisa mempersembahkan pelayan itu sebaik-baiknya. Mungkin dulu dia sebagai leader hanya biasa-biasa saja, tetapi sekarang ya dengan seringnya dia dipercayakan menjadi leader, pengalamannya diasah, dia menjadi lebih
lebih kelihatan menguasai, lebih profesional ya, sepertinya lebih bisa ya menghadirkan Tuhan dalam ibadah itu. Tetapi itu tidak otomatis membuat menjadikan pelayan-pelayan ini menjadi lebih dewasa rohani, belum tentu. Ya. Memang dari kacamata telanjang yang kita lihat, kita bisa memuji, oh leader ini sekarang makin bagus, oh pemain musik ini mainnya semakin wah indah. Ya, itu mungkin berhenti di situ. Tetapi belum tentu dalamnya, kualitas manusia batinnya orang-orang seperti ini kita tidak bisa menilai bahwa oh dia makin rohani, belum tentu. Ya, saya mengatakan belum tentu. Ya, artinya apa? Ada orang yang tetap makin leadernya makin cakep, ya, jadi leader makin memukau, ya, permainan musiknya dikagumi banyak orang, tetapi di satu sisi ternyata peragaan hidup sehari-hari orang ini tetap menjadi batu sandungan. Ya, tetap menjadi batu sandungan, menjadi celaan banyak orang. Dan ini tidak jarang kita temukan. Ya, bahkan seorang hamba Tuhan atau pembicara mimbar bisa. Maka tadi saya katakan, menjadi tua itu otomatis, tetapi menjadi dewasa rohani dengan kualitas manusia batiniahnya yang membanggakan dan hidupnya menjadi berkenan di hadapan Tuhan, itu perlu perjuangan. Ya, nanti tolok ukurnya apa? Bahwa orang ini dewasa rohani, apa? Tolok ukurnya bahwa orang ini manusia batiniahnya itu makin berkualitas. Tolok ukurnya apa? Kita lihat bagaimana dia memperlakukan orang lain. Yang pertama itu. Ya, bagaimana dia memperlakukan orang lain, bagaimana dia memperlakukan asisten rumah tangga, sopirnya, bawahannya, mertuanya, ya, memperlakukan orang-orang sekitarnya yang status sosial atau pendidikannya jauh lebih rendah dari dia. Bagaimana kita melihat dia ini memperlakukan mereka itu? Ya, yang kedua, bagaimana dia merespon atas perlakuan orang lain terhadap dirinya? Ya, ketika dia dilukai, ketika dia dirugikan, responnya seperti apa? Ya, apakah dia akan merespon dengan marah yang berlebihan, ya, dengan mengumbar kata-kata kasar, ya, dengan dia ketika dilukai, disakiti, dia sudah mulai merancang pembalasan. Nah, itu yang menentukan kualitas manusia batiniahnya. Mungkin dia bisa nampak dari luar sebagai orang yang kalem, tenang, ya. Tapi kita tidak tahu di balik apa yang ada di dalam hati dan pikirannya, kita tidak bisa meraba. Ya. Nah, ini yang menjadi tolok ukur. Ya, makanya yang seringkali ya saya katakan ya bahwa respon kita atas perlakuan orang lain terhadap diri kita itu menentukan kualitas manusia batinnya kita. Ya, jadi bagaimana respon kita ketika disanjung, ketika dirugikan, ketika dikecewakan, ketika kita dihina, ketika kita dikhianati, bagaimana respon kita? Itu yang akan menentukan kedewasaan rohani kita, kualitas manusia batinnya kita. Ya, dan ini penting Bapak Ibu Saudara. Ya, jadi kita jangan memoles luarnya saja, luarnya dipoles ya, penampilan fisiknya wah, tapi dia tidak memikirkan, kita tidak berjuang mendandani yang di dalam hati ini. Saya tidak mengatakan memoles penampilan fisik salah. Oh, kita harus penampilan fisik harus juga baik, sopan, rapi, ya, perlu. Tapi jauh lebih penting sikap hati kita terhadap orang-orang sekitar kita itu harus menjadi perhatian kita. Ya, saya akan mengajak Bapak Ibu Saudara melihat di dalam pembacaan pada sore malam ini dari 2 Korintus pasal 4 ayat 16 sampai ayat 18. Ya, 2 Korintus 4 ayat 16 sampai 18, demikian firman Tuhan. Sebab itu kami tidak tawar hati, tetapi meskipun manusia lahiriah kami semakin merosot, namun manusia batiniah kami dibaharui dari sehari ke sehari. Ya, ini kan pernyataan dari Paulus. Sebab itu kami tidak tawar hati.
Jadi Paulus menyadari bahwa memang manusia lahiriah kami, secara fisik manusia lahiriah kami akan merosot, makin tua, banyak keluhan, ya, mata rabun lah, jalan cepet capek lah, gampang masuk angin lah, ya, mudah lupa atau pikun, itu pasti akan dialami semua orang. Ya, makan ini nggak bisa, dokter suruh pantang ini, pantang itu, ya, karena apa? Kondisi fisik atau fungsi organ tubuh kita sudah mulai menurun. Nah, kita Bapak Ibu Saudara harus sadar bahwa ini tidak bisa dihentikan, ya, karena ini proses alamiah. Makin usia bertambah, tentu keadaan fisik akan manusia lahiriah kami merosot. Ya, dulu bisa begadang kerja sampai dari jam 7 sampai jam 11, sekarang mungkin jam 7 sampai jam 2, udah tidak bisa lebih. Ya. Dan ini diucapkan Paulus. Ya, tetapi dia bersyukur, namun manusia batinnya kami dibaharui dari sehari ke sehari. Ini ucapan Paulus. Ya. Dan kalimat atau kebenaran ini belum tentu bisa diucapkan semua orang percaya, belum tentu. Ya, ini hanya bisa diucapkan bagi orang-orang yang sudah mengalami pertumbuhan rohani, yang manusia batiniahnya sudah dibaharui dari sehari ke sehari lewat konsumsi kebenaran firman. Ya, jadi kebenaran ini tidak bisa dikenakan pada semua orang percaya. Ya, memang fakta yang pertama itu pasti. Ya, manusia lahiriahnya semakin merosot itu akan pasti, tidak bisa tidak. Ya, memang ada orang yang merosotnya itu drastis, tapi ada orang yang merosotnya itu pelan-pelan karena dia bisa pintar menjaga kondisi fisik. Makannya dijaga, tidurnya dijaga, konsumsi vitamin, ya, konsumsi makanan-makanan sehat bisa, tetapi bagaimanapun juga tetap akan merosot. Tetapi manusia batiniahnya belum tentu dibaharui kalau dia tidak mengkonsumsi kebenaran firman Tuhan. Ya, belum tentu. Maka saya katakan menjadi tua otomatis, menjadi dewasa rohani itu perlu perjuangan. Nah, ini yang harus Bapak Ibu Saudara dan saya sadari. Jadi makin tua kita harus makin berhikmat. Makin tua kita harus mulai banyak, tidak banyak keinginan. Makin tua kita harus mendekatkan diri pada Tuhan. Ya, yang Alkitab katakan lebih baik datang ke rumah duka daripada ke rumah pesta. Lebih baik kita sering menghadiri acara-acara pemakaman lah, besuk orang sakit di ICU, itu lebih baik. Ya, lebih baik kita sering ada di sana supaya kita diingatkan bahwa kamu nanti juga akan seperti itu. Ya, kalau kita datang ke rumah pesta itu kan kita dirangsang supaya untuk kita masih punya semangat untuk menikmati keindahan dunia. Ya, dan itu tidak ini. Bukan berarti kita salah hadir dalam pesta, bukan. Tetap kita nggak salah. Tetapi jangan kita mengutamakan hal-hal yang itu. Wah, kita tidak harus hadir di pesta ini, harus hadir di pesta itu, harus hadir di resepsi. Ya, sementara kalau ada saudara meninggal, kerabat meninggal, ya, ada ibadah penghiburan, ibadah pemakaman, dia segan, ya, jiwanya menolak. Ada orang-orang yang nggak siap, suruh ke ICU itu belum tentu semua orang bisa. Coba, yuk kita besuk. Kalau sakit biasa bisa, tapi coba diajak ke ICU, yang orangnya yang kita besuk sudah dipasang oksigen selang di dua hidungnya udah megap-megap, belum tentu mereka siap. Yang udah kurus kering, badannya habis, belum tentu. Ya, padahal itu justru bagus karena dengan kita melihat keadaan seperti itu, kita seperti diingatkan, nih loh, manusia itu akhirnya seperti itu. Sehebat apapun kamu, sekaya apapun kamu, akhirnya seperti itu, tergeletak di ICU. Kalau udah usia 80, 90, mau apa? Mau hartanya sekian triliun, tetap. Ya, apalagi udah dipanggil Tuhan. Ya, itu mengingatkan supaya kita membangkitkan gairah dan hasrat kita untuk makin mendekatkan diri pada Tuhan.
kita akan dengan penuh kesadaran akan mengucapkan, ya ternyata hidup itu hanya seperti itu. Ya, hidup itu hanya segitu saja. Orang yang dulu kita Pak sanjung hebat, powerful, ya orang yang luar biasa, kita menyaksikan udah tua, renta, di ICU di ujung maut. Ya, hidup tidak lebih dari itu. Ya, maka saya katakan manusia batinnya dibarui dari hari ke hari itu bagi orang yang memang punya gairah hasrat untuk dia mengkonsumsi kebenaran-kebenaran firman Tuhan lewat ibadah raya, ibadah tengah minggu, Bible studi, dia membangun mesbah doa, dia merenungkan kebenaran itu siang dan malam, mendengarkan CD-CD khotbah yang memberkati. Dia akan didewasakan. Karena apa yang masuk, apa yang kita dengar, apa yang kita lihat, itu yang akan membentuk filosofi hidup yang kita jalani. Apa yang kita lihat sepanjang hari, apa yang kita dengar sepanjang hari, ya, itu akan menentukan filosofi hidup yang kita jalani. Ya, kalau kita lihat tontonan-tontonan begitu, kita mendengarkan hanya itu saja, manusia batinnya kita nggak akan pernah bertumbuh, nggak ada pembaruan, nggak ada. Ya, maka tadi saya katakan menjadi dewasa rohani itu perlu perjuangan dan itu pilihan. Terserah Anda mau menjadi orang yang bertumbuh rohaninya atau menjadi orang yang stuck, hanya begitu-begitu saja. Pemarahnya tetap, pelitnya tetap, mulutnya kasar tetap, mudah ngambeknya tetap, ya tidak jujurnya. Ya, nah, kita nemukan orang-orang seperti itu. Mereka adalah orang-orang yang puluhan tahun ke gereja, bukan yang sebulan 2 bulan, enggak. Ya. Karena apa? Dia hanya seremonial saja. Ya, dia hanya seremonial saja. Ke gereja itu hanya, ya orang Kristen ya minggu harus ke gereja. Tapi ibadah tengah minggu, membangun mesbah doa, membaca Alkitab, ya, bukan menjadi pilihan dalam hidupnya. Bukan menjadi satu kerinduan yang harus dia lakukan. Enggak. Nah, orang-orang seperti ini sulit diperbarui, manusia batiniannya sulit. Ya, ingat, menjadi dewasa rohani perlu perjuangan. Yang ayat 17, sebab penderitaan ringan yang sekarang ini mengerjakan bagi kami kemuliaan kekal yang melebihi segala sesuatu, jauh lebih besar daripada penderitaan kami. Ya, jadi ini yang saya ingatkan, bahwa kita diproyeksikan menjadi bangsawan surgawi yang akan mewarisi kerajaan Allah, ada di Yerusalem baru, dipermuliakan bersama Tuhan. Itu proyeksi kita. Ya, jadi kalau saat ini kita diizinkan menderita, penderitaan apapun yang kita alami, kita harus berani mengatakan bahwa itu apa? Penderitaan ringan yang sekarang ini. Paulus katakan itu penderitaan ringan. Padahal kalau kita lihat jalan pelayan Paulus, dia sangat menderita. Tapi di ayatnya dia katakan itu ringan. Kalau dibandingkan apa? Bahwa ini mengerjakan bagi kami kemuliaan kekal. Itu dianggap ringan karena kalau dibandingkan dengan kemuliaan yang akan dia diterima, yang akan dia terima di kekekalan nanti, dipermuliakan bersama Tuhan di Yerusalem baru, tidak sebanding. Ya. Jadi kemuliaan yang nanti yang kelak dirasakan, yang dijanjikan pada orang percaya itu tidak bisa dibandingkan dengan apapun di dunia ini. Sekalipun Anda memiliki kapal pesiar, jet pribadi, tidak bisa. Ya. Kemuliaan bersama Tuhan itu tidak bisa dibandingkan dengan apapun di dunia ini. Jadi ketika kita menderita, kita anggap adalah itu ringan. Karena demi ya penderitaan yang aku jalani, yang aku alami selama ini, itu mengerjakan bagi kami kemuliaan. Karena kalau aku tidak mau menderita, aku tidak boleh mengharapkan kemuliaan. Jadi kalau Bapak Ibu Saudara tidak mau menderita, jangan membayangkan kemuliaan yang melebihi segala-galanya, jauh lebih besar daripada penderitaan kami. Ya, jadi kita jangan cengeng, dikit-dikit wah minta didoakan, dikit-dikit wah jangan. Itu semua penderitaan ringan. Ingat, proyeksi kita dipermuliakan
menjadi bangsawan surgawi. Kalau di bumi ini kita menderita, jangan-jangan jalani saja hidup ini. Ya, kapan masalah kita akan selesai? Kapan-kapan. Boleh selesai cepat, puji Tuhan, tidak selesai pun tidak masalah. Karena di balik peristiwa, di balik penderitaan yang kita alami, pasti ada pesan Tuhan yang harus kita tangkap. Berkali-kali saya sampaikan, di balik penderitaan yang kita alami, di balik kenyamanan yang kita alami, ada pesan Tuhan yang harus kita tangkap. Ya, Tuhan mau katakan, di dunia ini hanya sebentar. Jangan karena kamu menderita, kamu akan menghalalkan jalan cara, kamu akan melakukan perbuatan tercela. Jangan. Ingat, ketika kita menderita, kita harus berdoa, Tuhan berikan aku kekuatan supaya aku tidak melakukan perbuatan tercela, supaya aku tidak melakukan perbuatan yang berdosa. Itu karena ketika orang menderita itu kebanyakan ingin lepas dari penderitaan ini, dia melakukan perbuatan tercela, dia melanggar rel, rambu-rambu kebenaran firman Tuhan. Nah, ini yang membuat dia gagal masuk dalam Yerusalem baru. Padahal Alkitab jelas katakan itu penderitaan ringan yang tidak bisa dibandingkan dengan kemuliaan yang dijanjikan. Jadi pada kesempatan ini saya mengajak Bapak Ibu Saudara, bertahanlah dalam penderitaan, bertahanlah dalam penderitaan, bertekunlah dalam berdoa. Ya, yakinlah bahwa Tuhan mengasihi Bapak Ibu Saudara dan saya. Ya, jangan dianggap ketika kita menderita Tuhan tidak tahu. Tuhan tahu. Tuhan tahu. Kita tidak usah mempersoalkan kapan penderitaan ini akan berakhir. Yang kita persoalkan, yang kita harus tangkap, pesan apa yang Tuhan mau sampaikan lewat penderitaan ini, lewat pencobaan ini, pesan apa yang Tuhan mau sampaikan yang harus aku tangkap. Karena itu ada pesan yang ujungnya adalah memperbaiki karakter kita. Mungkin kita termasuk orang-orang yang sombong, sehingga Tuhan hajar dengan peristiwa itu supaya kita tidak sombong. Mungkin kita termasuk orang-orang yang mulutnya kasar, yang ceroboh ngomong. Lewat peristiwa itu kita diingatkan supaya kamu jangan mulut, jangan kasar, jangan ceroboh berbicara, hormati orang lain. Ya, mungkin lewat peristiwa hidup itu kita enggak diingatkan Tuhan supaya kamu jangan boros. Ya, pergunakan uang dengan baik. Kendalikan keinginan dagingmu. Ya, jangan menghambur-hamburkan uang. Kalau udah begini gimana? Nah, itu pesan Tuhan. Oh, kita tidak boleh boros. Ya. Jadi yang kita tangkap itu. Jangan buru-buru, Tuhan angkat persoalanku, bebaskan aku dari, jangan. Yang harus kita doakan, Tuhan berikan aku kekuatan menghadapi masalah ini. Lindungi aku supaya aku tidak berbuat tercela. Itu yang kita doakan. Ya, lindungi aku supaya aku tidak berbuat tercela. Ya, kebanyakan kita itu kan melakukan sesuatu yang tercela karena apa? Karena kita menghadapi persoalan, dihina, dikhianati, ditipu, direndahkan, kita merespon dengan suatu tindakan dan itu tercela. Ya. Ayat 18, sebab kami tidak memperhatikan yang kelihatan melainkan yang tak kelihatan, karena yang kelihatan adalah sementara sedangkan yang tak kelihatan adalah kekal. Nah, bagaimana Bapak Ibu Saudara itu tidak, ya, bagaimana kami tidak memperhatikan yang kelihatan. Jadi yang kelihatan itu jangan menjadi fokus hidup kita. Segala sesuatu yang menarik jiwa kita, wah, mobil saudara yang kelihatan mewah, ya, barang-barang branded yang kita lihat, jangan kita mengingini yang kelihatan itu. Ya, belajar kita berpadan dengan apa yang ada. Kita harus sadar, oh ya, mobil itu bagus, oh ya, itu barang itu bagus, tapi kita harus mengatakan itu bukan bagian saya. Ngerti? Itu bukan bagian saya. Artinya apa? Saya tidak ada kemampuan untuk memperoleh barang itu. Bagianku bukan itu. Biarin orang lain memang bagiannya. Tapi kita memperhatikan yang tidak kelihatan, itulah ya yang adalah kekal. Yang tidak kelihatan itu apa? Keselamatan kekal jiwa kita. Jangan karena kita fokus melihat keindahan dunia sehingga kita lupa, ya, kita tidak bisa mengendalikan diri, akhirnya kita menghalalkan segala cara, dan karena perbuatan itu keselamatan
kekal jiwa kita terhilang. Ya, menyesal nanti di kekalan. Waduh, rugi. Gara-gara aku mengingini itu, aku melakukan sesuatu yang tercela, dan itu yang membuat aku terpisah dari persekutuan dengan Tuhan. Ingat, perbuatan tercela kita bisa memisahkan kita dari persekutuan dengan Tuhan. Ingat, ini yang paling membahayakan. Perbuatan tercela kita bisa memisahkan kita dari persekutuan dengan Tuhan. Mulut kita yang terocok, tindakan kita misalnya korupsi lah, ya, korupsi lah, selingkuh lah, apalah, apalagi udah kriminal, itu memisahkan persekutuan kita dengan Tuhan. Bukan Tuhan tidak mengampuni, oh Tuhan pasti mengampuni, tetapi ada bayaran yang harus kita bayar. Kita harus menuai apa yang kita tabur, dan itu membuang waktu kita, yang sudah waktu yang ada untuk membangun persekutuan dengan Tuhan, tetapi waktu yang ada itu kita buat untuk apa? Minta ampun, dan minta ampun. Ya, maka pikirkan perkara di atas keselamatan jiwa kekal, dipermuliakan bersama Tuhan di Yerusalem baru. Itu menjadi target sasaran ibadah kita. Ya, selamat berjuang. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita tutup dalam doa. Segala puji hormat syukur kami naikkan kehadirat-Mu, Bapa. Meteraikan firman dalam setiap hati kami, dan ajar kami melakukannya dalam pimpinan Roh Kudus. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Haleluya. Amin.